Kamu baru terjun di dunia saham. Beli aja saham consumer goods. Tinggal tidur juga pasti naik kok. Sering kan dengar kalimat kayak tadi? Karena produk dari sektor consumer goods digunakan sehari-hari, membuat kebanyakan orang nganggap sektor ini mudah untuk dipelajari. Tapi, buat investor yang udah berpengalaman, pasti tahu, untuk analisa sektor consumer goods ini gak segampang itu. Memang keunggulan consumer goods ini adalah punya pricing power. Mereka punya demand dari konsumen Indonesia yang besar, dan juga menjadi bisnis yang capital efficient atau ringan secara modal. Tapi harus diingat, ketika kita menganalisa suatu bisnis, itu tidak cukup hanya melihat sekeliling saja. Banyak hal yang menurut kami sulit buat dianalisa untuk sektor consumer goods ini. Nah, di video ini, kita akan bahas 3 hal kenapa menurut kami sektor consumer goods tidak mudah untuk dianalisa. Jadi kalau kalian sedang melirik saham consumer goods, bisa tonton video ini. Let's think. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Alasan pertama kenapa consumer goods sulit dianalisa adalah karena model bisnisnya. Sekilas, bisnis consumer goods terlihat sederhana. Produksi barang, jual ke konsumen, selesai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Satu perusahaan consumer goods biasanya memiliki banyak lini bisnis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan setiap lini bisnis memiliki margin, pertumbuhan, hingga risiko yang berbeda juga. Kita ambil contoh Kalbe Pharma. Banyak orang yang mengira Kalbe itu hanya menjual obat saja. Padahal kalau kita lihat laporan keuangannya, bisnis Kalbe terbagi menjadi 4 segmen utama, yaitu pertama, obat resep atau prescription pharmaceuticals. Kedua, produk kesehatan atau consumer health. Ketiga, nutrisi. Dan keempat, ada distribusi dan logistik. Nah, menariknya, kontribusi pendapatan dari masing-masing segmen ini relatif seimbang. Artinya, ketika kita ingin memproyeksikan laba Kalbe ke depan, kita tidak cukup hanya melihat penjualan obatnya saja. Kita juga harus memahami bagaimana prospek keempat bisnis tersebut secara bersamaan. Coba kita bandingkan dengan Indofood CBP atau ICBP. Mereka memiliki 6 lini bisnis. Yang pertama, mie instan. Kedua, ada dairy. Ketiga, makanan ringan. Keempat, penyedap makanan. Kelima, nutrisi dan makanan khusus. Lalu yang keenam, minuman. Tetapi, sekitar 70% pendapatannya masih berasal dari mie instan. Sehingga, model bisnisnya relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan Kalbe Pharma. Padahal, keduanya sama-sama masuk kategori consumer goods. Inilah yang sering tidak disadari oleh investor. Satu label industri yang sama, belum tentu memiliki model bisnis yang sama juga. Lalu tantangan lainnya, satu perusahaan bisa memiliki belasan bahkan puluhan merek yang sebenarnya menjual produk dengan fungsi yang mirip, tetapi memiliki target konsumen yang berbeda. Kita ambil contoh lagi Kalbe Pharma. Kalbe menjual obat generik bermerek atau branded generics, obat generik berlogo atau unbranded generics, dan patent atau license. Secara kandungan, banyak produk yang memiliki zat aktif yang sama, tetapi karakteristik, harga, dan target pasar disesuaikan dengan masing-masing produk. Tujuannya sederhana, perusahaan ingin menjangkau seluruh lapisan konsumen, mulai dari segmen premium hingga segmen yang lebih sensitif terhadap harga. Artinya, ketika menganalisa perusahaan consumer goods, kita tidak cukup hanya bertanya, produknya laku atau enggak, tetapi juga harus memahami produk mana yang menjadi kontributor laba terbesar, serta segmen konsumen mana yang sedang bertumbuh. Karena justru disitulah letak kompleksitas industri consumer goods. Dan seringkali sebagai investor, kita kesulitan untuk melihat pertumbuhan dari suatu merek, karena laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan seringkali dalam angka yang sudah dikonsolidasikan dari semua segmen produk yang sama. Alasan kedua kenapa consumer goods sulit dianalisa adalah karena perilaku konsumennya sangat sulit diprediksi. Kalau kita lihat lagi perusahaan seperti Kalbe Pharma, margin bisnisnya justru relatif stabil. Dalam 10 tahun terakhir, net profit margin Kalbe berada di sekitar 9 hingga 11%, sementara operating profit margin berada di kisaran 12 hingga 16%. Artinya, dari sisi profitabilitas, bisnisnya cukup konsisten. Lalu, apa yang sebenarnya sulit diprediksi?
Jawabannya adalah consumer behavior yang bisa mempengaruhi volume penjualannya. Sebagai investor, kita bisa melihat laporan keuangan, menghitung margin, bahkan menganalisa biaya produksi sehingga kita bisa sedikit memprediksi pendapatan perusahaan di tahun mendatang. Tapi, kita hampir tidak bisa mengetahui berapa banyak produk yang akan dibeli oleh konsumen di tahun depan, apalagi 5 atau 10 tahun lagi. Padahal, ini adalah yang mempengaruhi pendapatan dari perusahaan di sektor consumer goods. Kita ambil contoh lain, ASKO atau dulu lebih dikenal sebagai Ace Hardware dengan kode sahamnya ACES. Sebelum pandemi, banyak orang membeli kebutuhan rumah tangga langsung datang ke toko fisik. Namun sejak COVID-19, perilaku konsumen berubah dan semakin banyak yang berbelanja melalui e-commerce. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah e-commerce di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 hingga 2024. Dan sekitar 36,64% transaksi e-commerce berasal dari kategori wholesale and retail. Dampaknya, laba bersih ASKO sempat turun sekitar 40% dibanding tahun 2019. Dan hingga kini, belum kembali ke level sebelum pandemi, meskipun penjualan online ASKO terus meningkat. Selain consumer behavior, sektor consumer goods juga sulit untuk dianalisa karena bagian volume penjualan. Kita lihat contoh lainnya dari perusahaan Unicharm atau kode sahamnya UCID. Kalau kita lihat datanya, volume produksi Unicharm selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, sehingga pendapatannya juga mengalami penurunan. Sebagai investor, kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa penyebab penurunan volume ini. Apakah harga jual yang mengalami kenaikan secara signifikan? Apakah produk tertentu mulai kehilangan permintaan? Atau ada perubahan preferensi konsumen? Semua itu tidak dijelaskan secara rinci, karena laporan keuangan hanya menyajikan data secara agregat dan bukan per produk. Karena itulah, tantangan terbesar dalam menganalisa consumer goods bukan hanya menghitung margin atau biaya produksi, tetapi memahami bagaimana perubahan perilaku konsumen akan mempengaruhi volume penjualan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Ada satu hal lagi yang membuat sektor consumer goods sulit untuk dianalisa. Barrier to entry di industri ini relatif rendah, tetapi barrier to survive-nya sangat tinggi. Artinya, membuat produk baru mungkin tidak terlalu sulit, tetapi mempertahankan posisi sebagai market leader selama puluhan tahun adalah tantangan yang jauh lebih besar. Contohnya, bisa kita lihat pada Ultra Milk atau ULTJ. Ultra Milk sudah berdiri sejak tahun 1958 dan selama puluhan tahun menjadi salah satu market leader susu UHT di Indonesia. Brandnya kuat, distribusinya luas, dan bisnisnya terus menghasilkan laba. Padahal, Ultra Milk bukan perusahaan yang berhenti berkembang. Mereka tetap meluncurkan inovasi produk, memperluas distribusi, bahkan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu strategi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, Cimory datang dengan strategi yang berbeda. Mereka lebih agresif meluncurkan produk baru, memanfaatkan digital marketing dan KOL, serta memperluas pasar hingga ke Asia Tenggara. Perusahaan yang besar bukan berarti akan terus menjadi pemenang, karena persaingan di sektor consumer goods ini bukan terjadi di pabrik, tetapi di benak para konsumen. Dan memenangkan persaingan itu bukan hanya soal membuat produk yang bagus saja, tetapi juga harus bisa stay relevan di benak konsumen. Artinya, sebagai investor, kita tidak cukup membeli perusahaan yang sudah besar. Kita harus memastikan perusahaan tersebut masih mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Karena di industri consumer goods, perusahaan bisa kehilangan market share bukan karena produknya yang jelek, tetapi karena kompetitornya lebih cepat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Jadi, apakah sektor consumer goods menarik untuk diinvestasikan? Menurut Ting, tentu saja menarik. Bahkan, banyak perusahaan consumer goods memiliki keunggulan yang luar biasa. Mereka memiliki pricing power, bisnis yang relatif capital efficient, serta mampu menghasilkan laba yang konsisten selama bertahun-tahun. Namun, justru karena kualitas bisnisnya yang sangat baik, perusahaan-perusahaan consumer goods seringkali diperdagangkan di valuasi yang premium. Padahal, seperti yang kita sudah bahas tadi, memproyeksikan bisnis consumer goods selama 5 atau 10 tahun ke depan bukanlah hal yang mudah. Kita harus memahami model bisnisnya, perilaku konsumennya, hingga kemampuan perusahaan untuk mempertahankan market share. Karena itu, valuasi menjadi sangat penting. Semakin sulit kita memprediksi masa depan sebuah bisnis,
semakin besar pula margin of safety yang seharusnya kita minta ketika kita membelinya. Jadi apapun sektornya, prinsip investasinya tetap sama. Carilah perusahaan yang bisnisnya berkualitas, prospek jangka panjangnya masih menarik, dan dibeli di valuasi yang masih masuk akal. Karena pada akhirnya, perusahaan yang bagus belum tentu menjadi investasi yang bagus kalau kita membelinya di harga yang terlalu mahal. Kalau menurut kalian, perusahaan consumer goods mana yang paling menarik untuk dipelajari saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya dari Ting. Sampai jumpa di konten Ting berikutnya.